Desa Betahwalang adalah desa yang terletak di salah satu kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Dengan luas desa 468,17 hektar dan lahan pekarangan 35 hektar, Desa Betahwalang merupakan desa padat penduduk yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah pesisir. Sebagai suatu desa yang terletak di daerah pesisir, mata pencaharian penduduk setempat sebagian besar bertumpu pada sektor perikanan yang bersumber dari hasil laut. Hasil laut yang utama dari desa ini yaitu rajungan, kepiting, ikan tenggiri, ikan tongkol, dan lain-lain. Selain dijual dalam bentuk mentah, hasil laut tersebut dapat diolah oleh warga desa dengan cara pengasapan, pengasinan, pembuatan kerupuk, dan terasi. Desa Betahwalang memiliki ekosistem hutan mangrove yang penting. Keberadaan ekosistem hutan mangrove memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama dalam segi perekonomian. Selain itu, fungsi dan manfaat ekosistem hutan mangrove secara fisik maupun ekologis memiliki keterkaitan dengan fungsi ekosistem hutan mangrove secara ekonomi. Melimpahnya sumber daya perikanan dan kelautan diduga karena adanya keterkaitan dengan fungsi ekosistem hutan mangrove sebagai daerah pemijahan dan tempat perkembangbiakan bagi biota yang hidup di sekitarnya. Namun, ekosistem hutan mangrove di Desa Betahwalang banyak mengalami degradasi. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam dan menyebabkan konversi lahan hutan mangrove beralih fungsi menjadi pertambakan, yaitu tambak udang dan tambak ikan bandeng. Adapun kebiasaan masyarakat sekitar yang masih menggunakan kayu bakar dari pohon mangrove menjadikan banyak hutan mangrove yang ditebangi dan menjadi rusak. Program yang dilakukan oleh anggota KKN terdiri dari 7 program multidisiplin, 1 program sosial kemasyarakatan, dan 1 program lainnya. Ketujuh program multidisiplin memiliki judul Remang, Rehabilitasi Mangrove, Komang, Kreasi Olahan Mangrove, Raja Wali, Rajungan Nelayan Wujudkan Koperasi Merah Putih Mandiri, Sakti, Sosialisasi Amanat Keuangan Terpadu Inklusif, Sumang, Susun Nama Rangkai Hutan Mangrove, Legal, Literasi Edukasi Gadai Aman dan Legal, dan Samudra, Sadar Melek Digital Rajungan untuk Aksi Investasi Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Taufik, Kepala Desa Betahwalang. Saya lahir di Demak, asli pribumi Desa Betahwalang. Ya, pasti Mbak Najwa, kaitan dengan masyarakat Betahwalang ini tiap tahun pasti persentase rumahnya naik karena masyarakat Betahwalang ini seolah-olah ini tidak mau jauh dari orang tuanya. Ketika dia menikah, entah itu yang laki-laki orang sini maupun perempuan orang sini, itu pasti rata-rata suruh balik ke sini. Ini bukan masalah ditekan orang tua atau tidak, mungkin bagian dari karakter dari masyarakat itu sendiri yang notabene kadang bisa dikatakan sebagai mboken itu enggak bisa jauh dari ibu atau orang tua. Termasuk saya sendiri ini juga jauh dari orang tua ini enggan, sungkan, susah gitu. Bagaimanapun, makanya kita karir setelah kita lulus kuliah, kita menjadi guru di lingkungan Betahwalang itu sendiri.
setelah menikah juga nggak jauh-jauh beda. Usaha yang kita bangun juga ini berkaitan dengan sektoral, yaitu usaha-usaha yang ada di lingkungan Betah Walang. Ini juga bagian dari kebiasaan atau mungkin tradisi masyarakat yang awalnya ini bekerja di luar, dan mungkin luar itu di luar desa, di luar kota, entah sebagai karyawan pabrik atau minimarket. Setelah menikah juga kembali ke sini dan berubah haluan menjadi nelayan. Otomatis nilai rumah, jumlah rumah, permukiman, jumlah RT tetap, tetapi RT ini jumlah populasinya selalu menggelembung, nambah terus. Begitu juga dengan mata pencarian yang biasanya di luar kota ini juga kembali lagi ke desa menjadi nelayan. Termasuk perahu-perahu atau nelayan di desa Betah Walang juga tiap tahunnya naiknya sangat pesat sekali, karena kebiasaan atau tradisi sangat seperti itu, tidak mau jauh dari orang tua. Untuk pembangunan rumah dari tahun ke tahun, hampir tiap tahun ini, untuk anak-anak pasangan muda yang sudah menikah, ini dimulai dari usia perkawinan yang ke 3 tahun sampai 10 tahun. Ini rata-rata masyarakat ini memisah dengan orang tuanya dengan membangun rumah tangganya sendiri, membangun rumahnya sendiri. Ini trennya tiap tahun kurang lebih antara 50 sampai 100 rumah tiap tahun. Karena Betah Walang yang begitu padat dengan jumlah kurang lebih jiwanya itu 6.000, dengan DPT atau daftar pemilih kurang lebih 4.100, dengan jumlah kakak kurang lebih hampir 1.700 kakak. Ini lumayan besar di Kecamatan Bonang, termasuk nomor 6, urutan nomor 6 dari 21 desa di Kecamatan Bonang. Ini populasi penduduk di Betah Walang ini besar. Jadi dengan kondisi apapun di sini, walaupun nyuwun sewu banyak nyamuk, dekat dengan laut, asin, tapi masyarakatnya juga nggak mau keluar dari desa. Bedol desa nggak mau. Rata-rata di sini tumpuk blek di sini, makanya padat sekali. Depan rumah, belakang rumah, samping rumah berhimpitan. Makanya di sini tuh selokan atau jeda atau spasi di antara satu rumah dan yang lain ini hampir tidak ada. Ini menandakan bahwa masyarakat Betah Walang itu betah di desa, betah di Betah Walang, nggak mau keluar dari desa. Ini yang saya alami juga dan yang dialami oleh warga atau mungkin pasangan-pasangan muda yang lain. Ini kalau ditawari itu mau ke jauh keluar desa, pada enggak, kembali ke di sini. Sampai yang tambak ini dibangun buat hunian rumah, yang sawah ini dibangun dengan hunian rumah. Tujuannya apa? Ya dekat dengan orang tua. Ketika ada kabar yang tidak mengenakan, misalnya orang tua sakit atau apa, butuh apa, kita sebagai anak itu tanggap. Itu yang dirasa oleh orang-orang itu sendiri sebagai pasangan muda. Kenapa kok tidak mau keluar dari desa dan tetap bertempat tinggal di desa Betah Walang. Itu Mbak Najwa. Nama saya Abu Dawud. Saya dari Desa Betah Walang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Usia saya 42 tahun. Saya pembudidaya bandeng dan udang. Sistemnya kami pakai semi intensif. Dalam budidaya itu kita 3 siklus dalam 1 tahun. Rata-rata kita 80 kilo sampai 100 kilo itu untuk udang-udangnya. Kalau untuk bandengnya itu 150 sampai 200 kilo. Itu bakteri yang dibekukan. Jadi
kita membuat mall itu dengan bahan-bahan buah-buahan, terus gula, ragi, atas tebu dan sebagainya. Itu kita fermentasi dalam waktu setengah bulan itu jadi mall. Kalau buah itu boleh buah apa saja, kita manfaatkan buah-buah yang busuk atau buah-buah yang sudah tidak dikonsumsi. Buah bagus pun nggak apa-apa, itu suatu kombinasi dari bahan-bahan tersebut, itu yang bahan pokoknya. Tetapi kita juga kadangkala mencampurkan bahan tertentu untuk kondisi tertentu. Contohnya kalau memang udangnya itu keadaan sakit kadang berak putih, itu kita molasenya dicampur dengan pisang, batang pisang dan gula merah. Itu nanti kita masukkan di fermentasi sama mol yang sudah jadi itu. Jadi itu jadi obat untuk udang yang berak putih. Untuk budidaya yang sebelum pakai mol dan kompos itu kita rata-rata panennya 30 kilo, tapi sekarang kita melakukan menggunakan mol dan kompos, kita alhamdulillah kenaikan sampai 40%, dan kita panennya bisa mencapai 70 sampai 100 kilo. Iya, semakin membaik, Pak. Karena dengan adanya konservasi mangrove itu membantu biota laut, biota kecil itu berkembang biak. Jadi itu yang kecil-kecil itu, udang kecil terutama, itu bisa menjadi benih di dalam tambak. Itu kan airnya masuk ke tambak. Jadi itu membantu dalam budidaya kami. Dan airnya pun bisa semakin jernih, tidak keruh. Kita di sini kan mengikuti program yang membuat sedimen trap dan protect untuk tumbuhan yang sudah ada. Jadi tumbuhan yang sudah ada di pinggir pesisir itu kan sudah banyak berkurang kena abrasi. Makanya kita sekarang memasang protect untuk perlindungan, melindungi tumbuhan yang masih ada. Dan kita juga memasang sedimen trap untuk menumbuhkan sedimen sehingga dia itu harapan kami itu bisa menjadi hutan mangrove, sehingga bisa melindungi tambak-tambak dan desa kami. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Busro. Kebetulan kalau pekerjaan saya adalah sebagai petani tambak. Kebetulan selama kurang lebih dari mulai tahun 2016 kami dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi ketua kelompok pengelola mangrove di Desa Betawalang. Bahkan itu sudah mendapat dukungan resmi dari pemerintah desa lewat Perdes nomor 3 tahun 2019. Setahu saya, khususnya di Desa Betawalang, untuk area mangrove khusus di wilayah Betawalang, menurut hemat saya itu dalam sisi ekonominya sangat banyak sekali. Di situ dapat diambil hasilnya di antara kebun kakao, kemudian ada lagi tempat tumbuhnya dari ikan, kemudian udang, dan masih banyak lagi yang bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Mangrove itu kalau kering pun masih kita bisa gunakan sebagai kayu bakar. Artinya dalam sisi ekonominya sangat mendukung dari masyarakat khususnya di sana.
Kalau berbicara tentang peningkatan dan kendala pasti ada. Setiap yang kita lakukan pasti ada kendala, tetapi tinggal kita mensikapinya seperti apa. Secara umum, gambaran di Desa Betahwalang ini mangrove-nya semakin lama semakin bertambah. Bahkan ada kami mengelola area mangrove yang di pesisir itu kurang lebih 20 hektar. Artinya sampai tahun ini semakin bertambah. Terima kasih. Kita carinya beda-beda Mbak. Kita kadang cari kepiting rajungan, kadang cari ikan, ya kadang cari cumi gitu. Ya tergantung alatnya, tergantung musimnya. Kalau sekarang musimnya lagi sepi, rajungan pun jarang, jadi harganya mahal. Kalau rajungannya musim rajungan banyak, harganya murah. Kalau musim baratan kita carinya udang. Ya tergantung musimnya juga. Soalnya kalau hari ini bulan Agustusan ini musim rajungan sepi, udang pun sepi. Jadi paling sehari berangkat ke laut paling rajungan 4 kilo 5 kilo. Tapi lumayan harganya kan, kalau pukat 75, kalau bubu 100. Beda harganya. Iya, kalau musim baratan itu, kalau baratan ombak gede, kalau berani berangkat ke laut dapatnya banyak. Ya 30 kilo. Ya. Ya enggak mesti lah ya. Soalnya kita kan nggak jadi patokan pergi ke laut. Kita kan berangkat, cari ikan, cari rajungan, kalau dapat pulang, kalau nggak dapat ya sudah. Kita orang nelayan itu tahu musim gitu loh, tahu musim, enggak apa ya. Kalau mungkin kalau musim hujan gitu ya apa, ilmunya ilmu Jawa dulu gitu loh, enggak sekarang. Kalau sekarang kan ada La Nina, ada El Nina gitu. Kalau kita ilmunya ilmu Jawa dulu, orang tua nenek moyang dulu. Kami seluruh mahasiswa KKN Teknik Tim 95 Universitas Ponegoro mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, yang telah mengizinkan kami untuk melakukan pengabdian di sini. Dan kami juga berterima kasih sudah membantu kami selama kami ini melakukan pengabdian. Semoga program kerja yang kami jalankan dapat memberikan dampak yang positif dan juga berkelanjutan bagi potensi masyarakat lokal di Desa Betahwalang. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.